Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lasma Elfrida Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas tentang teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau esai yang berisi sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, ringkas, dan akurat. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan dalam bentuk pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Dalam teks eksposisi ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, isi teks eksposisi memuat informasi yang mengandung 5W tambah 1H atau yang lebih sering kita sebut dalam bahasa Indonesia siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ciri kedua, teks eksposisi berusaha menjelaskan atau memaparkan suatu topik. Ciri ketiga, teks eksposisi tidak memihak pada salah satu topik yang dibahas, ataupun penulis tidak memaksa pembaca untuk mengikuti kemauan si penulis. Ciri keempat, teks eksposisi berupa uraian, rincian, ataupun contoh. Apa sih tujuan teks eksposisi? Nah, tujuan dari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau untuk menjelaskan sebuah informasi kepada para pembaca dengan sejelas-jelasnya, sehingga para pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan secara rinci terhadap sebuah masalah yang terdapat dalam teks tersebut. Struktur teks eksposisi. Di dalam struktur teks eksposisi ini terdapat judul, lalu terdapat tesis yang berisi pernyataan umum atau pengenalan topik, lalu ada juga argumentasi. Argumentasi ini berisi kalimat dalam teks eksposisi yang menjelaskan alasan-alasan atau bukti-bukti terhadap pendapat si penulis. Lalu penegasan ulang. Di penegasan ulang ini berisi penegasan kembali atas rangkuman tesis dan argumentasi yang berisi penjabaran fakta yang telah dibuat oleh si penulis. Teknik pengembangan penyajian teks eksposisi. Yang pertama ada teknik identifikasi. Teknik identifikasi merupakan suatu teknik pengembangan paragraf atau karangan eksposisi yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan apa itu atau siapa itu. Yang kedua ada teknik perbandingan. Teknik perbandingan merupakan suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih dengan menggunakan dasar tertentu. Yang ketiga, teknik ilustrasi, yakni dengan menunjukkan contoh-contoh yang nyata atau konkret, baik itu untuk menggambarkan contoh-contoh yang konkret ataupun yang abstrak. Yang keempat ada teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan suatu teknik pengembangan dengan menempatkan atau mengelompokkan suatu hal dalam suatu kelompok aspek atau kategori tertentu. Yang kelima ada teknik analisis. Teknik analisis merupakan suatu teknik pengembangan dengan cara membagi-bagi, melepaskan, atau menguraikan suatu objek ke dalam komponen-komponen menurut analisis si penulis. Yang keenam ada teknik definisi. Teknik definisi merupakan suatu proses yang berusaha meletakkan batas-batas makna dari unsur kata itu sendiri. Secara luas, teknik ini diartikan sebagai pembatas suatu hal yang didefinisikan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah penulisan teks eksposisi. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat membuat teks eksposisi yaitu menentukan tema ataupun topik yang akan kita sajikan. Dengan menentukan tema ataupun topik, pada saat menulis kita lebih fokus pada tema tersebut sehingga kita dapat lebih menjiwai tulisan yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Setelah kita menentukan topik yang akan kita paparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Langkah yang kita ambil setelah menentukan tema dan juga menentukan tujuan penulisan yaitu mengumpulkan data ataupun bahan yang akan diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Kita dapat memperoleh bahan dari buku, majalah, internet, surat kabar, ataupun wawancara dengan secara langsung. Setelah itu kita membuat kerangka karangan. Sebelum pembuatan karangan eksposisi, jauh lebih baik jika kita membuat dahulu kerangkanya secara lengkap dan tersusun secara sistematis. Setelah kerangka karangan tersusun, kita mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan tersebut. Lalu yang terakhir kita membuat kesimpulan. Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi, kesimpulan harus sejalan. Bahkan kesimpulan harus memperkuat isi dari tesis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.